Udah 1 meter ya? 1 meter. Oke, kita kembali lagi. Welcome back. Iya, ya, dan itu juga berlaku loh Buat ya salah seorang pembalap. Nggak cuma salah seorang ya. salah seorang, 3 orang pembalap. 3 pembalap. Ini 3 pembalap. Marc Marquez, Carl Crutchlow dan juga Alex Rins. Ya. Comeback-nya mereka berhasil untuk mengikuti ya MotoGP Andalusia setelah lulus tes kesehatan ya Bang? Betul. Oke. Nah, ini menjadi menarik nih Bang. Ya, karena kenapa? Yang pertama, kita sebelumnya memprediksi nih bahwa ya terutama untuk Marquez ya. Marquez ya, betul. Terutama untuk Marquez, kita prediksi baru ya secepatnya kembali di Brno. Di Brno tanggal 9 Agustus. Dengan patah tulang humerus yang dengan lumayan parah ya Bang? Tangan atas itu ya. patah ya? Patah. Bukan retak ataupun apa ya? Betul. Dan itu mendapatkan plat titanium sebagai penyambung ya? Betul. Tapi yang menjadi heboh, sensasi heboh. Wah, dia 2 hari setelah operasi langsung datang ke Jerez, ikut tes kesehatan dan lolos, dinyatakan fit. Anjir. Nah, nih Bang Joni. Ya. Kita ngomong tentang Marquez dulu ya. Tentang Marquez. Menurut Bang Joni, ya, apa yang dilakukan oleh Marquez? Ini kan sebenarnya karena memang keinginan dia sendiri ya Bang? Betul. Bukan suatu paksaan kan? Betul. Biasanya Honda juga nggak mempush dia untuk ikut di MotoGP Andalusia pekan ini gitu kan. Kalau menurut Bang Joni, apa yang dilakukan oleh Marquez ini seperti apa nih Bang? Ya kalau kita melihat justru ini memang sempat diungkapkan oleh Marc Marquez bahwa salah satu cara yang dia lakukan, mungkin setelah kesalahan kemarin dia 0 poin, tidak meraih poin dan kemudian jedanya hanya sepekan, mungkin Marquez ingin memberikan perang psikologis. Karena kemarin itu kalau kita melihat, karena kemarin kalau kita melihat dengan dia tertinggal sampai posisi 17, kemudian dia bisa beranjak sampai posisi 3 dan masih tersisa 3 lap. Mungkin kalau tidak ada kesalahan, bukan tidak mungkin dia bisa menduel si Fabio Quartararo. Nah, dari hasil itu mungkin yang menjadi modal dari Marc Marquez, dan bahkan ini kalau semua orang bahkan sampai bilang itu kan katanya parah. Apa jangan-jangan itu cywar juga dari Marc Marquez yang mungkin ternyata kondisinya tidak lebih parah dari yang kejadian tampak di layar TV pada saat dia jatuh. Cuman yang menjadi persoalan adalah banyak yang membanding-bandingkan dengan kejadian Marc Marquez ini dengan kejadian Jorge Lorenzo di 2013 di Asen. Betul, di mana dia patah tulang selangka, kemudian dia terbang ke Barcelona, besoknya balapan. Dia tidak ikut sama sekali kualifikasi. Betul. Dan dia berhasil finish. Nah, start juga dari belakang ya Bang? Betul. Cuma masalahnya ada perbedaan di saat perbandingan ini tidak bisa dianggap apple to apple. Beda sama sekali karena saat Jorge Lorenzo itu tulang selangka. Tulang selangka ya tidak terlalu membutuhkan menguras tenaga, dan bahkan kalau kita lihat contohnya sendiri, Andrea Dovizioso yang membutuhkan waktu sebulan masih bisa tampil dengan di atas Ducati dan kemarin meraih podium. Itu pertama. Kedua, ya kalau kita melihat sirkuitnya sendiri berbeda. 2013 Jorge Lorenzo di Asen yang ya sirkuitnya bisa ditahu sendiri ya. Betul. Banyak banget karakter rolling speed ya. Betul, rolling speed, dan juga kalau kita ingat lagi motornya sama sekali klop dengan motor Yamaha. Dan yang kita tahu Yamaha dan Honda ini agak sangat berbeda. Yamaha dan bahkan telak-telak Lorenzo mengatakan bukan motor yang menguras fisik. Nah, sementara sebaliknya Honda dengan kejadian Jorge Lorenzo pensiun dini, ini benar-benar menguras fisik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tahu Jerez ini berlangsung di saat musim panas. Layan dengan Jerez yang jadi ada faktor cuacanya juga nih. Faktor cuaca dan bahkan kemarin suhu sampai 50 derajat lebih. Itu untuk yang aspal ya? Aspal. Tapi kalau untuk suhu udara sekitar 35-an ya? 35 sampai 40-an. Nah, diprediksi di Andalusia nanti ini bakal lebih naik lagi. Nah, ini kebayang seorang pembalap dengan kondisi Marc Marquez patah tulang kanan atas yang harus menaklukkan motor Honda yang notabene butuh kemampuan tersendiri yang artinya menguras fisik. Kemudian sirkuitnya Jerez yang boleh kita lihat teknikal dan parahnya lagi 8 tikungan itu ke kanan. Artinya Marc Marquez benar-benar berperang tidak hanya dengan psychological war-nya dia, tapi juga dengan fisiknya dia. Dan juga ya dia harus membopong
pakaian balap, helm dan segala rupa, dan beratnya juga nggak enteng ya. Iya, dan suhu ini benar-benar menentukan. Nah, itu sebabnya saya sih berharap mungkin Marc Marquez masih bisa berpikir istilahnya bijaksana. Itu sebabnya kan dia tidak menjalankan sesi di hari Jumat ini. Dia baru akan naik di free practice 3 besok. Ya? Betul. Free practice 3, kualifikasi baru betul. Race ya. Itu juga menjadi istilahnya ajang uji coba atau adaptasi, dan kita akan lihat apakah Marc Marquez bisa running untuk jarak yang panjang. Karena kalau pada saat tes yang fit dari kedokteran, dari dokter tim medisnya MotoGP itu kan tidak dijajal motor untuk berapa lap. Jadi hanya dilihat berat kondisi yang kasat mata, dan ternyata Marc Marquez lolos kesehatan. Sama mungkin ada tes-tes tertentu kali ya, yang kita nggak tahu karena betul. menurut tim medisnya FIM MotoGP ya, Giancarlo Di Filippo. Iya, Giancarlo Di Filippo. Di Filippo itu bukan nama tempat. Apa itu? Namanya itu Giancarlo Di Filippo. Itu nama orang, Di Filippo. Dan dia juga bukan orang Filipina, tapi orang Italia. Nah, menurut dia, Marquez itu memang udah ya istilahnya berhasil melalui beberapa tes kesehatan yang ditetapkan oleh FIM. Dan itu lolos loh. Jadi ini nggak ada unsur nggak ada unsur politik. Betul, nggak ada unsur politik, betul, setuju. Jadi memang murni kemampuan Marquez dan itu lolos untuk tes kesehatan. Tapi yang menjadi pertanyaan nih, Bang. Ini ya bukan rumor malah, tapi berita di luar sana gitu. Ada yang bilang bahwa ini spekulasi nih, Bang. Betul. Karena yang pertama spekulasinya adalah ini momennya Marc Marquez untuk ya istilahnya tadi membuat dirinya menjadi lebih ya tadi Bang cyborg yang istilahnya bahwa dengan ikut di MotoGP Indonesia dia mencitrakan diri bahwa dia pembalap terkuat, title contender untuk di 2020. Tapi di sisi lain yaitu spekulasi ini akan berbahaya untuk karirnya Marc Marquez dalam satu musim. Dengan catatan jika dia terjadi crash. Menurut Bang Joni. Ya, kalau umpamanya mungkin ngambil istilahnya Bang Haji Roma itu judi itu tidak boleh. Nah, gambling ya. Persoalannya kan judi ini kalau berjalan bagus itu nggak masalah. Nah, persoalannya nggak boleh judi, Bang. Betul. Tapi kalau persoalannya nanti bermasalah ini akan merepotkan. Cuman memang ditekankan sekali lagi oleh Alberto Puig sebagai manajer tim, dia menegaskan gimana, Bang? Puig. Alberto Puig mengatakan bahwa kondisi yang terjadi saat ini tuh pure keinginan dari Marc Marquez, kemudian dari pihak HRC sendiri tidak memaksakan. Namun nantinya juga bergantung kepada Marc Marquez apakah nanti di hari Sabtu dia benar-benar mampu atau tidak. Kalau tidak mungkin akan ada keputusan di take out. Artinya Marc Marquez sudah turun balapan. Tapi lagi-lagi saya setuju bahwa ini menunjukkan bahwa Marc Marquez jangan dihilangkan dari peta persaingan MotoGP musim ini meskipun dia cedera. Dan kedatangan dia itu kemarin itu saya lebih melihat bahwa ini memberi sinyal genderang perang buat Fabio Quartararo yang kemarin menang. Kemudian juga buat Maverick Viñales yang sempat duel. Dan juga buat Alex Rins dan Dovizioso. Dan bahkan Dovizioso bilang sama Marquez jangan macam-macam. Dia kalau mamanya udah punya tekad, ya apapun harus disiapkan. Jangan pernah meremehkan seorang Marc Marquez. Itu artinya ya Marc Marquez mencoba untuk tetap istilahnya kalaupun dia tidak ada fisiknya, tapi suaranya masih ada gitu ya. Harimau ya di hutan kan ngaum, tapi Santero Rimba tahu gitu. Beda sama Mbak Kunti. Iya, kalau Mbak Kunti kan Mbak Kunti kan kalau dengar jauh dia udah dekat. Ya, dia dekat malah jauh. Jadi ngomongin Mbak Kunti. Oh ya, itu jadi dunia lain. Iya. Aduh. Oke, nah berarti menurut Bang Joni ini sebenarnya spekulasi ini benar ya. Betul. Jadi ya tadi perjudian nih. Betul. Ya dari satu sisi Marc Marquez ingin ya dia cyborg nih, bahwa lo jangan lupain gue nih. Betul. Terus yang kedua, ya tadi perjudian, ya kalau perjudian pun dalam artian dia juga masih Bang, ada batasan. Betul, setuju. Di hari Sabtu dia nggak perform ya wes. Oke. Kita tunggu di Brno. Oke, gitu. Nah, yang menjadi menarik nih Bang, dari Marc Marquez ya, Alex Rins dan Puig. Betul. Ini gimana nih Bang?
Kalau Alex Rins memang dia sebenarnya kecelakaan sendiri ya di saat free practice di saat sesi kualifikasi itu terakhir dia itu ya. Kehilangan momen di tikungan 11. Ya. Dia harus melemparkan ke gravel. Ya. Sebenarnya dia kalaupun Mau ngelepas aja ya. lepas aja itu no problem. Cuman dia berusaha untuk save. Kaget ada motor Jack Miller. Sama Jack Miller ya di depan. Ya, depan dia kaget akhirnya terlempar, Ya. jatuh di bahu kanannya setelah dilakukan diagnosis. Dia tidak melakukan operasi. Ya. Hanya dilakukan penawar obat sakit dan juga kemudian dia melakukan terapi beberapa kali sampai Itu yang disemprot dingin gitu. Iya, semprot dingin, disuntik, sampai yang kabar katanya patah itu tidak ini mungkin dia menafikan kondisi seperti Marc Marquez yang harus ini dia cuma dibalikin aja, cuman disuntik obat penawar sakit. Karena dia lebih ke dislokasi. Betul, dislokasi, bukan patah. Ya? Itu. Beda sama Carl Crutchlow ya? Iya, Carl Crutchlow sebenarnya saat warming up waktu warming up practice kan tuh jatuh berguling-guling, sempat dia pegang kepala, diperiksa, kan dikasih obat penawar sakit ya, painkiller. Ternyata pasti scan semuanya itu kepalanya nggak ada masalah. Setelah painkillernya hilang, tangannya sakit gitu. Jadi kenapa? Ternyata diperiksa tulang pergelangannya retak. Scapupoid. Iya, scapupoid yang kiri. Di bagian bawah ya. Yang kiri pokoknya di bagian ini ditambah sekrup. Kemarin juga bareng operasinya dan katanya juga dia masih belum tahu nih. Hari ini dia akan coba kalau masih misalkan terasa nyeri, bisa kemungkinan juga Carl Crutchlow tidak akan tampil. Tapi kalau ternyata masih bisa, dia akan berusaha balap di Andalusia 2020. Ini hari Jumat ya Bang? Ini Jumat. Free practice pertama, free practice 2. Iya. Dan kita ya belum lihat nih. Iya, karena benar-benar sebelum dimulai. Oke. Nah, ya ini kita berharap ketiga pembalap ini itu bisa melalui ya fase-fase kritisnya mereka sehingga bisa tampil di race MotoGP Andalusia. Nih Bang. Ya. Ini kita bicara tentang Fabio Quartararo dan juga Maverick Vinales atau ya mungkin Yamaha dah. Ya. Tapi itu nanti. Karena dua itu memang kan istilahnya udah istilahnya bisa tembus di 1-2 nih. 1-2. Bahkan Franco Morbidelli di 5. Betul. Nah, kita bicara pembalap satu lagi, Bang. Valentino Rossi. Ini gimana nih, Bang? Menurut Bang Joni. Ini ya lagi-lagi yang diungkapkan dia bermasalah dengan Michelin kan. Michelin. Dia ban belakangnya lagi tepatnya, betul. Karena sepanjang dia balap bersama Michelin, bisa dihitung baru 3 kali. 3 kali menang, betul. Itu sangat kontras ketika dia bersama Bridgestone, betul. Nah, menurut Bang Joni, di MotoGP Andalusia pekan ini, gimana nih Valentino Rossi, Bang? Ya saya sih berharap tidak sampai terjadi kendala teknis seperti yang kemarin kejadian. Mungkin masih bisa fight ya 10 besar sudah cukup pasti dan sangat memuaskan. Karena memang problemnya kemarin itu Rossi mengungkapkan pakai hard mau pakai soft, problemnya dia pasti tidak akan dapat grip atau bannya cepat aus. Makanya dia memilih ikut seperti rekan setimnya Maverick Vinales. Meskipun akhirnya dia harus problemnya karena kendala teknis. Dan bahkan mesinnya itu sampai dikirim ke Jepang. Takut ada permasalahan durabilitas, reliabilitas si M1 ini tidak bagus. Dan itu belum terjawab ya Bang? Belum terjawab, baru dikirim masalahnya. Mungkin baru ketahuan nanti di Brno. Dan itu yang kemudian juga seperti yang plak-plak diungkapkan oleh Valentino Rossi, dia mengakui bahwa dia bermasalah untuk beradaptasi dengan ban Michelin belakang baru ini. Dia pikir dengan konstruksi karkas yang lebih keras, itu perubahan struktur secara menyeluruhnya di kompon kerasnya juga. Ternyata kan struktur berubah, kompon yang dipakainya tetap juga lembek. Lembek ya? Iya, tidak benar-benar murni pure yang dia pengenkan keras. Karena selama ini dia bilang, saya pasti pilih ban tipe hard. Itu mengacu ke kejadian di Bridgestone. Nah, di saat pakai Michelin ini, mau pakai soft, mau pakai medium, mau pakai hard, tetap habis. Karena kalau kita lihat nih Bang ya, ketika di tes tesnya Qatar, tesnya Sepang. Gitu ya. Ini posisinya Rossi sebenarnya bagus ya Bang. Betul. Nah, tetapi itu masih pakai ban Michelin yang lama. Tahun lalu. Betul. Ketika dihajar ban Michelin yang baru,
ya udah. Ini agak adaptasi sedikit lagi ya. Betul. Ini problem buat Valentino Rossi meskipun dia sempat menangkis bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin di Andalusia ini karena dia udah mendapatkan beberapa masukan. Dan mungkin dia akan coba, ya syukur-syukur, dan kita harapkan sudah menemukan permasalahan seperti apa. Oke. Nah, kita sekarang bicara tadi Bang. Oke. Ini fight dua ini nih, Fabio Quartararo dan juga Maverick Vinales. Iya. Karena kenapa? Kita angkat Bang. Yang pertama, Maverick Vinales bilang ke Fabio Quartararo langsung loh. Betul. Bahwa saya nggak akan kalah lagi dari kamu. Iya. Nah, menurut Bang Joni, gimana nih? Ya paling tidak sebenarnya kemarin itu Maverick Vinales berusaha memilih ban soft itu untuk melakukan serangan dari awal khasnya Jorge Lorenzo. Cuman tidak berhasil. Mungkin dia sudah dapat menemukan salah satu kelemahan itu nanti dan katanya dia tidak akan mengubah pilihan ban seperti ronde pertama. Jadi tetap soft. Dia akan coba soft dan mungkin dia akan perbaiki beberapa kekurangannya. Dicoba di putaran kedua Andalusia ini. Kita akan lihat apakah dia bisa ngacir-ngacirnya. Karena kalau kemarin di 6 lap kemudian dia drop ban depannya sehingga dia harus mengejas lagi gaya balapnya, baru kemudian setelah 10 lap ke atas baru dia merasakan nyaman, baru tuh dia mulai bisa melakukan waktu tekanan yang baik meskipun jarak dengan Quartararo agak jauh. Nah, ini mungkin yang akan dilakukan oleh seorang Maverick Vinales. Tapi seperti apa nantinya ya tentunya harus menunggu dulu. Jangan-jangan ya lagi-lagi Maverick Vinales mengungkapkan cyborg ke Quartararo. Ataupun juga lawan-lawannya. Betul. Oke. Nah, ini menjadi menarik nih Bang Joni karena satu tadi Vinales bicara bahwa dia nggak akan kalah lagi. Setuju. Tapi di satu sisi dia juga melihat datanya Quartararo. Iya. Nah, itu Yamaha loh Bang. Betul. Maksudnya Yamaha membolehkan semua ridernya melihat. Untuk melihat. Betul. Yang nggak tahu kalau untuk di Ducati, di Honda, kan nggak tahu. Betul. Tapi ini belak-belakan. Betul. Bahwa mereka paling open nih. Betul. Termasuk Valentino Rossi juga. Ya. Tapi yang menjadi menarik lagi, Vinales berterima kasih kepada Marquez loh Bang. Justru karena kemarin dia fight ada di belakang Marquez. Betul. Dia bisa menilai yaitu dia kelemahannya dia apa ketika di MotoGP Spanyol atau di Jerez pekan lalu. Nah, kalau menurut Bang Joni, ya gimana nih bicara tentang data apa sih yang bakal akan diambil nih? Ya mungkin kalau kita melihat Maverick Vinales punya data bagaimana saat dia mendapat tekanan dari lawan di belakangnya dan juga motor yang lebih cepat. Oke. Ini sempat dipelajari oleh Maverick Vinales dari data yang ada dan mungkin itu yang akan dia lakukan. Dia akan coba nanti di sesi latihan Jumat sampai besok. Karena satu-satunya mungkin yang kemarin itu di luar dugaan bahwa dia berusaha untuk ngacir dengan ban soft tidak berhasil, dia coba redam dan dia mulai mendapat tekanan dari lawan. Ini minimal ada gambaran pada saat dia menggunakan kompon soft seperti apa yang dia harus lakukan saat dia harus meninggalkan lawan-lawannya dan dia juga udah punya ada gambaran pada saat dengan ban soft mendapat tekanan dari rivalnya dan rivalnya itu ya kalibernya bukan main-main, Marc Marquez. Dan yang kita sempat bayangkan di saat 3 lap tersisa mungkin akan lebih seru lagi kalau tidak jatuh. Betul. Jadi Vinales dan Marquez fight lagi. Ya, seenggaknya mirip-mirip kayak di Phillip Island ya. Kalau di Phillip Island kan Vinales yang menang. Vinales yang jatuh, Bang. Oh, jatuh ya? Iya. Oh, iya, terakhir. Oh, betul. Iya. Betul. Dia maksain di lap terakhir. Ban depannya do or die, dia malah die. Iya. Oke. Nah, ini kita bicara tentang prediksi Bang. Prediksi. Kira-kira untuk juara 1, 2, dan 3 di MotoGP Andalusia, siapakah dia? Mungkin lari ke Maverick Vinales, Quartararo, dan sepertinya Dovizioso. Maverick Vinales, Quartararo, dan Dovizioso. Ya, sama aja dong. Orangnya 3-3. Iya. Orangnya secara orang 3-3-nya nih kemarin. Kalau nih. pemanya cuma beda posisi doang. Betul, beda posisi. Marc Marquez masih agak ragu karena kondisi fisiknya. Ya. Nah, kalau Marc Marquez sendiri nih, Bang. Marc Marquez sendiri kira-kira masuk di posisi berapa Bang? Kalau dia mungkin running atau dia memutuskan besok
mampu melakukan balapan jarak jauh yang 25 lap total yang kondisi panas. Saya pikir 10 besar pun udah satu pencapaian yang luar biasa. Atau katakanlah bisa finish kelima pun, ya saya pikir udah satu hal yang luar biasa dengan kondisi cedera yang ya saya anggap itu berat bukan lah. cedera yang Bukan cedera yang ringan ya. Nah, kalau collarbone sih masih biasa. Ini lengan atas sih. Ini agak-agak. Tetap Bang, walaupun pembalap cedera, gimana butuh usaha yang keras ya. Termasuk untuk Lorenzo, walaupun dia patahnya ya tulang collarbone dan finish kelima di Asen, itu luar biasa. Betul. Oke, berarti tadi tuh ya Bang, Maverick Vinales, Quartararo, dan Dovizioso. Oke, nah itu guys. Nah ini terakhir nih Bang, terakhir. Apa? Ini ada regulasi baru. Tentang ya sebenarnya menjawab pertanyaan kemarin nih yang istilahnya harusnya time-nya Fabio Quartararo dianulir nih di sesi kualifikasi ya kan? Karena ya itu tadi bendera kuning. Setuju. Nah, di MotoGP Andalusia ini ada regulasi baru, yaitu ketika pembalap crash ada bendera kuning semua dibatalkan. Semua lap time dibatalkan. Nggak cuma untuk satu pembalap tapi semua. Oh, berarti jadi mirip ke F1 dong ya? Mirip ke F1 ya? Iya, mirip ke F1. Jadi F1 saat ada ini slow lambat, tapi kalau memang benar-benar parah harus ini semua dibatalkan. Tapi yang menarik Bos. Iya. Ini menurut Alex Rin, peraturan itu dari dulu sudah ada. Kenapa kemarin Fabio Quartararo nggak dianulir waktunya? Ya, bahkan kalau sempat kemarin ngobrol lagi, sebenarnya keluhan juga muncul tuh, baru ketahuan. Kalau Crutchlow, Alex Rins itu mengungkapkan, dan bahkan Jack Miller, gravelnya Harris itu terlalu dalam. Jadi di saat pembalap masuk, jatuh itu motornya pelan, tapi orangnya guling-guling. Ini yang menjadi juga korbannya adalah Marc Marquez. Dia jatuh, orangnya udah berguling-guling, motornya ketahan, tapi melaju kencang, malah akhirnya menghantam Marc Marquez. Ini sempat dikatakan, kalau Crutchlow bahkan tegas-tegas udah bilang ke pihak terkait, cuman perkara dibenerin apa enggaknya kita nggak tahu, apalagi cuma jarak seminggu kata Kak Crutchlow seperti itu. Nah, oke lah. Itu ya guys, review untuk MotoGP Andalusia 2020. Ya, prediksi yang pertama tadi diingetin lagi nih. Maverick Vinales, Quartararo, dan juga Dovizioso. Oke, Valentino Rossi-nya keberapa? Valentino Rossi 10 besar deh. 10 besar ya. Pokoknya jangan technical problem, itu udah oke. Oke guys. Kita jumpa lagi nanti di review MotoGP Andalusia 2020. Di hari kita syutingnya Senin ya Bang? Senin. Oke guys, saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit ya. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit, dan jangan lupa kasih komen, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk notifikasi kabar terbaru dari channel YouTube Autores. Nah, Nah, jangan lupa juga kalau mau istilahnya baca berita seputar balap, tentang balap, spesialis balap, itu di Autores ID dan juga di motorplusonline.com dan juga gridauto.com juga tentunya gridauto.com. See you guys. See you semuanya.